Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khana bidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah tadi beberapa langkah yang dapat kita lakukan guna menjaga nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, penting untuk kita ingat kembali bahwa Islam adalah agama yang membawa keamanan. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menunaikan salat, mengeluarkan zakat. Kemudian kata Rasulullah, fa'in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka mau melakukan itu semua, maka mereka akan terlindungi dariku darahnya dan hartanya. Ini menandakan bahwa Islam adalah agama yang membawa keamanan dan memberikan jaminan keamanan bagi setiap pemeluknya. Keamanan yang dibawa oleh Islam adalah dalam rangka menjaga 5 kepentingan. 5 kepentingan antara lain adalah pertama, kepentingan agama. Kemudian yang kedua, menjaga akal. Menjaga jiwa. Menjaga harta dan menjaga kehormatan. Maka Islam mengharamkan segala tindakan yang dapat menghancurkan Islam. Islam mengharamkan segala tindakan yang dapat merusak akal. Islam mengharamkan segala tindakan berupa pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah. Islam mengharamkan tindakan-tindakan yang menjatuhkan kehormatan. Islam juga mengharamkan tindakan-tindakan yang mengarah kepada perampasan harta dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Jadi intinya segala hal yang akan menghilangkan keamanan, ketentraman, kenyamanan, dan keindahan itu sangat dibenci oleh Islam. Segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut itu sangat dibenci oleh Islam. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Ahmad menyatakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menebar ketakutan untuk saudaranya yang muslim. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Islam adalah agama
yang membawa keamanan. Keamanan ini tidak akan pernah bisa terwujud kecuali jika para pemeluknya mendekat kepada agama Islam. Kalau para pemeluk agama Islam sudah mulai meninggalkan Islam, menjauh dari Islam, maka tentu mengakibatkan mereka bodoh dari Islam yang menjadi agamanya. Inilah sesungguhnya penyebab munculnya su'ul fahmi wa su'ul qasdi. Jelek niat dan jelek pemahaman. Sama dengan munculnya pemahaman-pemahaman yang terbalik, menyelisihi dan bertolak belakang dengan Quran dan As-Sunnah. Karena tidak ada lagi kejelekan yang paling besar selain dari kejelekan yang ditimbulkan oleh karena kebodohan. Maka kewajibannya adalah mendekat kepada agama Islam, mempelajari dinul Islam dengan benar, memahaminya dengan baik, supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru menghancurkan Islam itu sendiri. Islam mengharamkan melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Karena seorang muslim statusnya akan tetap sebagai seorang muslim sampai kapanpun. Kecuali jika murtad dari Islam atau melakukan hal-hal yang membuatnya keluar dari Islam. Oleh karena itu, maka Islam melarang keras untuk mudah menuduh seseorang sebagai kafir. Bahkan Nabi SAW menyinggung, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka boleh jadi kata-kata ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jadi jauhi kalimat-kalimat hei kafir. Jauhi kalimat-kalimat yang mengarah kepada vonis seseorang sebagai kafir, karena tidak semudah diucapkan. Dan tadi sudah kita singgung bahwa bergampang-gampangan dalam vonis kafir inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk melakukan pengrusakan. Di antaranya adalah peledakan. Karena kalau sudah dibilang kafir berarti bukan Islam. Kalau sudah dikatakan bukan Islam, dicap sebagai kafir berarti musuh Allah. Sedang kata-kata musuh Allah, aduwullah adalah kata-kata yang besar. Kata-kata yang paling jelek. Islam di samping mengharamkan melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah, juga mengharamkan tindakan-tindakan seperti perampokan, pengrusakan fasilitas-fasilitas umum. Ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Islam.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat orang yang mengarahkan senjata kepada sesamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala alaina silah falaisa minna." Siapa yang mengacungkan senjata kepada kami, kepada kaum muslimin, mengarahkan senjata kepada kaum muslimin, berniat untuk melukai kaum muslimin, mencelakai kaum muslimin, atau bahkan sampai pada tingkat membunuh kaum muslimin, laisa minna, maka bukan dari golongan kami. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan, man dakhala aswaqana, siapa yang masuk ke pasar-pasar kami, kemudian kebetulan membawa tumbak, maka hendaknya dia pegang ujung tumbaknya supaya tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang terkena dengan tumbak itu. Begitu berharganya dan terhormatnya darah dan jiwa seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin pada umumnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Inilah kenapa di awal dikatakan bahwa Islam adalah agama yang membawa keamanan. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Islam juga sebagai agama yang membawa rahmat, menebar kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang lil alamin, bagi semesta alam. Islam datang dalam rangka menebar persatuan dan kesatuan, bukan permusuhan. Mewujudkan ukhuwah al-islamiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah oleh kalian nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Ketika kalian pada awalnya bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu kalian menjadi bersaudara. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah nikmat Islam. Islamlah sebagai satu-satunya agama yang bertujuan untuk menyatukan manusia dalam ikatan ukhuwah, persaudaraan, tanpa memandang dari mana asalnya, tanpa melihat warna kulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, tidak juga melihat tampang-tampang kalian, akan tetapi Allah akan melihat apa yang ada dalam hati kalian. Keislaman kalian yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Islam adalah agama yang datang dengan tujuan menjaga hak. Menjaga hak dan mengajarkan akhlak yang mulia serta mencegah berbagai macam tindakan zalim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhaknya. Ini menunjukkan bahwa Islam menjaga hak. Islam mengajarkan akhlak yang baik. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum di tengah-tengah manusia, maka tegakkanlah hukum itu dengan cara yang adil, dengan cara yang bijaksana. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir, perkara yang tentu kita tidak boleh lalai darinya adalah bahwa dari sekian uraian tentang pentingnya keamanan, ada keamanan yang wajib hukumnya bagi setiap kita untuk bisa mewujudkannya, yaitu keamanan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Keamanan yang dapat kita realisasikan di dunia, di negara Indonesia khususnya, tidaklah berarti apa-apa jika kita tidak mendapatkan keamanan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi upaya kita untuk menciptakan keamanan di negara kita dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, adalah usaha agar kita juga mendapatkan keamanan kelak di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, "Afamay yulqa finnari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah." Di surat Fussilat. Kata Allah, apakah orang yang dilempar ke dalam api neraka itu yang lebih baik? Ataukah orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini tentu harus menjadi renungan kita bersama. Di samping kita berupaya mewujudkan keamanan di negara kita Indonesia, kita juga wajib berupaya untuk mengamankan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan segala apa yang telah disampaikan dari awal tadi hingga sekarang ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi ikhwah sekalian. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kekurangan, kesalahan, maka itu semata-mata dari kebodohan dan kekeliruan saya pribadi. Saya mohon ampun dan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya banyak sekali.
Di sini ditanyakan tentang ada sebagian orang yang berpemahaman Khawarij. Mereka di dalam setiap bulannya meminta sumbangan untuk anak-anak yatim dari ikhwan mujahid menurut mereka. Bagaimana hukum memberikan santunan tersebut? Apakah termasuk membantu gerakan mereka? Walaupun kita rela dengan pemberian tersebut. Ada hal yang lebih baik untuk kita lakukan daripada sekedar memberikan santunan, yaitu mengajak mereka atau membawa mereka untuk kita didik dengan pendidikan agama yang benar. Ini jauh lebih bermanfaat bagi mereka ketimbang sekedar memberikan santunan. Ya. Kemanfaatannya akan lebih dirasakan panjang dan jauh ke depan. Kalau sekedar santunan itu boleh jadi santunan tersebut tidak sampai, atau meskipun sampai kemanfaatannya sedikit dirasakan oleh mereka. Bagaimana jika ada orang yang berpemahaman Khawarij mengajak kita berdebat? Perkara yang sudah dimaklumi oleh kita semua dari penjelasan asatidzah melalui nukilan-nukilan dari para salaf bahwa berdebat adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Bukan cara utama untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Karena biasanya tidaklah perdebatan itu terjadi melainkan sekedar cari kemenangan. Di mana yang satu atau salah satu pihak berupaya untuk bisa menjatuhkan dan mengalahkan pihak yang lain. Sehingga bukan kebenaran yang menjadi tujuan utamanya. Dan ini akibat dari perdebatan itu dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Oleh orang-orang yang minim ilmu. Yang mestinya kita lakukan adalah cukup sebatas menyampaikan hujjah. Yang kita ketahui sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Persoalan menerima atau tidak itu di luar tanggung jawab kita. Kita hanya sebatas menyampaikan dan melaksanakan kewajiban kita. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang terkena virus terorisme? Sebatas mana kita boleh bermuamalah dengan mereka? Kalau kita mampu untuk menasehati mereka dan mereka mau mendengar nasihat kita, maka lakukan. Ya.
dekati mereka untuk bisa dinasehati. Tapi kalau sekiranya mereka tidak akan mendengarkan nasihat kita dan keberadaan kita pun tidak terlalu diperhitungkan, bahkan dianggap sama sekali oleh mereka, maka sebaiknya kita menghindar. Karena syubhat yang dibawa oleh mereka itu sangat besar. Bisa jadi kalau kita tidak punya ilmu, itu lambat laun malah akan terkena syubhatnya. Dan orang-orang yang membawa pemikiran yang batil dari dulu sampai sekarang, ciri khasnya adalah kalau mereka menukil perkataan ulama, maka mereka akan menukil sebagiannya. Kalau menukil firman Allah juga akan menukil sebagiannya, atau dengan tafsiran yang lain dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak punya modal ilmu, boleh jadi kita akan termakan. Umpamanya mereka mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkataan Ibnu Qayyim, perkataan ulama-ulama salaf. Ya. Padahal sesungguhnya ketika dicek ulang atau diperiksa ternyata tidak demikian atau sebagiannya. Ini yang bahaya kalau kita tidak punya modal ilmu. Maka sebaiknya dihindari. Jangan bergaul dengan mereka. Bagaimana memberikan dakwah kepada anak-anak muda yang terindikasi memiliki pemikiran khawarij? Ajak mereka, kalau kita mampu, tumbuhkan kesadaran dalam diri mereka tentang pentingnya ilmu agama, bahwa ilmu agama sesuatu yang harus pertama dikedepankan sebelum semangat. Ya. Sadarkan mereka bahwa kebutuhan kita terhadap agama itu sangat kuat. Kalau mereka sudah ada kesadaran tentang pentingnya ilmu agama, tinggal diarahkan ke tempat-tempat yang mengajarkan agama dengan pemahaman yang benar. Karena kebanyakan dari mereka sesungguhnya hanya termakan emosi saja. Ya. Dan cenderung mengedepankan hawa nafsu. Kebanyakan seperti itu. Apalagi tadi sudah kita singgung bahwa keadaan mereka seperti hanya kita melihat keadaan orang-orang munafik. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian melihat mereka, maka tampang-tampang mereka itu menakjubkan kalian. Di zaman para sahabat pun demikian. Keadaan orang-orang khawarij. Bahkan tidak ada yang bisa menyamai mereka dalam urusan baca Al-Quran. Ya kan? Dalam urusan sholat. Dan seterusnya. Kemudian kata Allah, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, maka kamu tergiur untuk mendengarkan pembicaraan. Nah, oleh karena itu, maka jika kita hendak mendakwahi anak-anak muda yang memang terindikasi memiliki pemahaman atau pemikiran khawarij, sadarkan dulu pentingnya beragama dengan ilmu. Ya, dalam segala urusan, termasuk masalah-masalah yang selalu mereka dengung-dengungkan. Masalah kepemimpinan, masalah khilafah, ya. Masalah pemerintah dan lain sebagainya.
Kemudian di sini ditanyakan, apakah kelompok atau orang-orang yang ingin menghidupkan syariat Islam dengan tauhid uluhiyah melalui hukmiyah itu tidak boleh? Ini penting untuk dipahami terlebih dahulu makna daripada tauhid uluhiyah itu. Ya. Makna dari tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Dan inilah makna sesungguhnya dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan tidak ada ilah yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah. La ilaha illallah tidak mengandung artian la al-mulka illallah. Ya. Tidak ada kerajaan kecuali kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau al-mulka ini masuk dalam wilayah tauhid ar-rububiyah. Dan mewujudkan hukum Allah agar tegak di muka bumi itu tidak dengan cara melakukan pemberontakan. Ya. Tidak dengan cara melakukan pemberontakan. Akan tetapi dengan cara mewujudkan ibadah yang benar. Memberikan tarbiyah kepada umat. Karena sampai kapanpun selama umat masih ada yang melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan memberikan kekuatan, kepemimpinan, khilafah. Karena khilafah, kemudian jaminan keamanan, kekokohan dalam beragama, itu sudah janji Allah. Yang akan Allah berikan. Kepada siapa? Kepada yang ya'budunani wa la yusyriku nabi syai'ah. Benar-benar beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Untuk itulah selama belasan tahun yang digarap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meluruskan soal ibadah umat terlebih dahulu kepada Allah. Selama belasan tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara tentang masalah pemerintahan, tidak berbicara masalah khilafah. Ya. Karena itu akan datang sendiri janji Allah kalau semua sudah benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini banyak menanyakan tentang jihad di Suriah. Apakah ada fatwa dari ulama? Wallahu alam. Mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz Aid dan asatidah yang lainnya. Bagaimana sikap kita terhadap presiden yang dengan proses pemilihannya dengan demokrasi? Selama presiden itu muslim, tetap ada kewajiban bagi kita untuk mendengar dan taat. Ya. Dan sekalipun presiden itu kafir, bukan orang Islam,
maka kita tidak boleh melakukan pemberontakan atau menggulingkannya jika kita tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan hal itu. Terlebih ketika melihat banyak kaum muslimin yang pemahamannya masih minim dalam urusan agama. Bukan tidak mungkin yang terjadi adalah tumpah darah antar sesama muslimin. Karena penting untuk dibedakan antara proses jadinya seseorang sebagai presiden dengan sikap yang kemudian diberikan kepadanya dari mendengar dan taat. Ya. Dengan cara apapun, jika ada seseorang yang sudah menjadi pemimpin atau presiden di sebuah negara, maka bagi rakyat yang hidup di situ ada kewajiban untuk taat dan mendengar. Dan inilah yang dikemukakan oleh para ulama, seperti Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazm dan lain sebagainya.